Secara khusus kita akan bahas fungsi dari cost accounting untuk tugas ketiga dan keempat, di mana tugas ketiga adalah menentukan berapa cost atau biaya dari produk atau harga pokok dari produk, dan pada tugas keempat untuk pelaporan keuangan. Perbedaannya adalah pada tugas ketiga ini dapat dilakukan atau dihitung dengan berbagai tujuan. Misalnya bisa untuk memprediksi biaya, membuat keputusan. Tetapi kalau inventory costing untuk pelaporan eksternal itu biasanya hanya untuk memastikan sesuai dengan aturan pelaporan eksternal. Nah, misalnya kita ambil contoh dalam situasi perusahaan yang sederhana, maka kemungkinan dua hal tadi dapat dilakukan oleh dengan satu cara yang akan menghasilkan kebutuhan untuk external reporting maupun untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Tetapi dalam suatu industri atau organisasi bisnis yang sangat kompleks di mana semua lini produknya sangat banyak dan bervariasi, maka tidak mungkin dua hal itu dapat dipuaskan atau diselesaikan hanya dengan satu cara. Jadi dalam hal ini bisa saja ada banyak lini produk, kemudian melakukan penjualan di berbagai ini berbeda, kemudian setiap produk itu punya variasi dari komponen-komponen yang berbeda. Nah, di sini kita memerlukan di satu sisi presisi, ketepatan dalam perhitungan cost of product yang jauh lebih besar daripada untuk kebutuhan pelaporan keuangan eksternal. Kita ambil contoh misalnya dalam kasus bisnis jasa, ya. Kita lihat rumah sakit, kemudian ke usaha untuk penggantian oli, ya, untuk jasa perbaikan mobil, kemudian salon dan sebagainya. Mungkin di situ tidak ada pekerjaan yang tidak selesai di akhir hari, sehingga mungkin kebutuhan untuk external reporting dalam bentuk menghitung inventory tidak ada. Tetapi kebutuhan untuk menghitung harga pokok produk akan tetap ada. Nah, ini yang perlu dipastikan bahwa bisa jadi kebutuhan untuk internal dan eksternal itu memang harus terpisah karena kebutuhan internal itu akan jauh lebih banyak. Tapi pada dasarnya paling tidak untuk eksternal itu harus memenuhi ketentuan pelaporan keuangan eksternal. Dalam hal ini harus berdasarkan historical cost, dapat diverifikasi dokumennya, harus konsisten, dan harus memasukkan full cost semua biaya manufacturing yang terjadi pada periode tersebut. Nah, jadi sistem akuntansi yang sederhana dapat memenuhi tugas keempat, tetapi kalau kita hanya bergantung pada sistem akuntansi yang untuk kebutuhan luar, kemungkinan sistem tadi tidak cukup untuk kebutuhan internal manajemen. Dalam hal ini, ya membutuhkan informasi yang lebih detail, lebih andal, dan lebih akurat. Kemudian kita membahas penganggaran. Anggaran adalah rencana manajemen yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan terkuantifikasi. Nah, anggaran ini menunjukkan koordinasi orang, tugas, dan kristalisasi rencana. Anggaran itu memiliki implikasi. Jadi oleh karena itu, anggaran itu punya peranan dalam memengaruhi individu atau perilaku organisasi dalam proses manajemen. Misalnya, menetapkan tujuan, menginformasikan kepada setiap individu apa yang harus mereka kontribusikan untuk mencapai tujuan, kemudian memotivasi bawahan atau individu untuk mencapai kinerja yang diharapkan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan arah tindakan yang koreksi yang harus dilakukan dalam hal kita membandingkan antara anggaran dengan realisasi. Jadi, dalam manajemen accounting yang namanya
ilmu perilaku itu menjadi penting. Akuntan juga harus paham tentang psikologi, sosial psikologi, dan sosiologi, karena akuntan internal itu berinteraksi dengan manusia yang mungkin akan terpengaruh oleh apa yang mereka hasilkan. Sikap dari manajer terhadap anggaran sangat tergantung pada hubungan di antara grup manajemen. Dengan dipandu oleh rencana organisasi yang baik, maka ada kesempatan untuk meningkatkan kompensasi, membuat setiap orang lebih puas, akhirnya promosi apabila mencapai target. Tetapi apabila kita bertemu dengan kelompok manajemen yang memang tidak suka, tidak termotivasi oleh anggaran, maka mereka mungkin akan tidak berkinerja dengan baik. Nah, ada beberapa elemen sehingga anggaran dapat memotivasi orang. Pertama, harus ada sistem kompensasi yang membangun dan memelihara suatu hubungan yang jelas antara hasil dan reward. Artinya kalau kita mencapai hasil yang ditargetkan, maka kita mendapatkan reward-nya. IQ haruslah sesuatu yang memang bisa diukur dan menunjukkan hasil dari apa yang kita lakukan. Dan reward harus sesuai dengan pencapaian IQ. Kemudian sistem kinerjanya harus sistem penilaian kerja itu harus dapat memberikan pemahaman kepada pegawai tentang bagaimana efektivitasnya secara individu terkait dengan hasil-hasil yang dicapainya, terkait dengan tugasnya, tanggung jawabnya, terkait dengan seberapa jauh peranannya dalam pengambilan keputusan, dan juga dalam hal waktu yang diperlukan untuk mereka bisa menilai hasil mereka. Sistem komunikasi yang jujur dan dapat dipercaya antara atasan dan bawahan. Kemudian yang keempat, sistem promosi yang menjamin bahwa setiap pegawai percaya pada validitas dan judgement dalam pengambilan keputusan. Sistem support kepada employee melalui coaching, counseling, dan career planning. Kemudian sistem yang tidak saja mempertimbangkan tujuan organisasi, tetapi juga kapasitas dan kemampuan dari pegawai, dan sistem yang tidak sekedar biasa-biasa saja, tetapi harus yang ambisius, tetapi di sisi lain realistis untuk dapat dicapai. Ada tekanan, tetapi juga ada motivasi di dalamnya. Kemudian, fungsi utama dalam cost accounting adalah mengendalikan biaya, karena pada dasarnya ini salah satu tugas utama dari manajer. Di satu sisi meningkatkan revenue, di sisi lain berusaha meminimalkan biaya. Nah, oleh karena itu, sistem ini nanti dirancang dalam satu konsep yang disebut responsibility accounting system, yang akan dibahas secara detail di belakang. Salah satu alat yang dipakai dalam mengendalikan biaya adalah standar costing, dan standar costing akan dibahas khusus. Nanti juga akan ada pembahasan tentang activity analysis, di mana cara melakukan penghematan biaya adalah dengan mengidentifikasi yang disebut non-value added activities, yang nanti kalau ini bisa dikurangi, baik dari waktu maupun frekuensinya, maka dapat menurunkan biaya. Beberapa contoh non-value added activities dalam perusahaan atau pabrik adalah mengambil, menangani, memindahkan, menyimpan persediaan, memperbaiki kembali barang yang rusak. Nah, itu kalau bisa kita kurangi, maka akan terjadi penghematan biaya yang luar biasa. Tugas lain adalah menentukan harga jual, karena pada umumnya harga jual harus dipastikan memenuhi semua biaya dan harus profitable. Oleh karena itu perlu informasi tentang cost. Lalu tugas berikutnya adalah menentukan laba, ya. Baik laba untuk kepentingan eksternal maupun laba untuk kepentingan analisis internal dari perusahaan, untuk setiap divisi, setiap produk, setiap area penjualan, dan sebagainya.
Kemudian, tugas berikutnya adalah membantu manajemen dalam memilih alternatif. Apakah perlu masuk ke pasar yang baru, mengembangkan produk baru, menghentikan produk yang sudah dijual, membeli versus membuat sendiri, membeli versus menyewa, dan sebagainya. Jadi, kalau sistem akuntansi biaya tidak dapat menyediakan informasi ini, maka manajer dapat salah mengambil keputusan. Kemudian, cost accounting juga sangat dipengaruhi oleh teknologi manufaktur. Teknologi manufaktur sudah sangat luar biasa, ada banyak hal yang akan mempengaruhi nanti dan akan menyebabkan perubahan dalam cost accounting mengelola atau menghitung biaya. Pada umumnya perubahan ini disebabkan oleh teknologi informasi. Yang pertama tentu saja sistem terkomputerisasi, yang kedua adalah robotik. Nah, saat ini ada sistem yang memang benar-benar bisa digunakan untuk mulai dari mendesain produk, kemudian menjadwalkan, melakukan proses manufacturing dan sebagainya sampai strategic decision making. Perubahan-perubahan itu terjadi karena banyak teknologi yang sekarang sedang berkembang. Misalnya desain menggunakan komputer, kemudian engineering menggunakan komputer, manufacturing menggunakan komputer, just-in-time production, kemudian mesin yang menggunakan komputer, ada optimized production technology, ada theory of constraint, ada flexible manufacturing system, bahkan manufacturing yang terintegrasi komputer. Ini akan kita bahas secara khusus nanti sambil kita membahas pada bab-bab berikutnya. Kemudian sebagai profesi tentu saja akuntan itu harus paham etika dan ada sertifikasinya. Paling tidak ada 2 sertifikasi, yaitu sebagai manajemen accountant dan sebagai financial manager. Sertifikasi ini untuk memastikan bahwa akuntan itu benar-benar melaksanakan kegiatannya atau apa yang dilakukan dalam organisasi sesuai dengan kode etik sehingga good corporate governance dapat ditegakkan. Profesi cost accounting juga dipengaruhi banyak pihak. Yang pertama tentu saja lembaga penetap standar akuntansi. Profesi akuntansi ada akuntansi publik, ada akuntansi manajemen, ada edukator di bidang akuntansi, ada organisasi multinasional, pemerintah, dan sebagainya. Mereka mempunyai pengaruh yang signifikan bagi proses atau praktik-praktik akuntansi biaya. Di sisi lain juga pengaruh perpajakan sangat luar biasa karena pajak seringkali metode-metode yang dikembangkan dalam rangka untuk mengurangi atau bisa membuat beban pajak lebih minimal. Itu yang kita bahas pada bab 1 Cost Accounting Charter. Selamat belajar.